Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku membahas tentang pilih yang mana, metode kuantitatif atau metode kualitatif. Nah, bagus yang mana gitu ya antara keduanya gitu kan. Nah, sebelum itu subscribe channel YouTube aku ya teman-teman di bawah ini ya, karena subscribe itu gratis dan jangan skip video aku biar kalian tahu apa sih itu metode kuantitatif dan kualitatif dan bagus yang mana gitu ya nanti pas ketika kita penelitian turun ke lapangan gitu ya. Baik teman-teman, sebelum kita menyusun karya ilmiah berbentuk laporan ataupun skripsi, terlebih dahulu kita harus tahu fenomena kita itu apa dan juga rumusan masalahnya juga dan teori apa yang kita gunakan. Baru nantinya kita tahu metode apa yang cocok di fenomena yang kita teliti itu. Apakah metode kuantitatif ataupun kualitatif gitu ya. Karena kita tidak bisa ya menentukan dari awal, oh saya menggunakan metode kuantitatif lah, oh saya menggunakan kualitatif lah, itu salah besar ya teman-teman. Dengan kita menemukan suatu fenomena teman-teman, tentu kita mulai berpikir nih, oh saya sudah menemukan fenomena ini, jadi otomatis saya sudah mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti di rumusan masalah tersebut ya teman-teman. Dengan perumusan masalah tersebut baru kita mulai mencocokkan, oh dia cocoknya di teori ini, dia cocoknya menggunakan metode ini. Contohnya gini teman-teman, saya mau meneliti tentang tradisi gitu ya, rumusan masalahnya apa makna tentang tradisi si A gitu kan. Nah, jadi yang cocok untuk teorinya kebanyakan itu ya teori simbolik, konsep budaya, konsep tradisi gitu, ya kan. Nah, terus kalau metodenya apa yang cocok gitu? Ya kita menggunakan metode kualitatif. Kenapa harus kualitatif? Karena metode kualitatif ini adalah metode yang akan mewawancarai masyarakatnya itu atau warganya itu atau subjek penelitian itu mewawancarai lebih mendalam lagi gitu, ya. Beda dengan kuantitatif ya teman-teman. Kalau metode kuantitatif dia itu tidak ada wawancara mendalam, hanya saja dia itu membagi kuesioner. Nah, di mana kuesioner ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang hanya mendasar, yang mendasar saja ya teman-teman. Beda dengan kualitatif, dia itu wawancaranya itu lebih mendalam lagi gitu ya. Nah, contohnya apa sih metode kuantitatif ini? Nah, metode kuantitatif contohnya itu penelitian tentang pengaruh gitu atau persepsi gitu. Contohnya gini, persepsi masyarakat terhadap aktivitas pasar kaget gitu ya. Nah, bagaimana persepsi masyarakatnya gitu? Apakah dia menerima pasar kaget itu ada di desanya gitu? Karena nanti pasti ada dampaknya ya teman-teman. Umpamanya dampaknya itu tumpukan sampah gitu ya, atau tempat parkirnya itu sembarangan gitu ya. Nah, jadi bagaimana persepsi masyarakatnya di situ teman-teman bisa lihat dampak positifnya, dampak negatifnya gitu ya. Nah, itu metode kuantitatif. Ya, kalau kualitatif yang contohnya saya bilang tadi itu kita membahas tentang sebuah tradisi gitu. Nah, kita harus tahu apa sih makna dari tradisi ini. Umpamanya masyarakatnya bilang, oh makna tradisi ini masyarakat mempercayai ini itu dan bla bla semacamnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman setelah tahu apa itu tradisi di masyarakat itu, terus teman-teman pasti menanyakan apa sih simbol-simbol, karena setiap tindakan pasti punya makna dan simbol gitu. Nah, itu kan lebih mendalam lagi kan teman-teman. Nah, beda dengan kuantitatif tadi. Kalau kuantitatif kan hanya mendasarkan saja, umpamanya positifnya begini deh, ya dengan dikasih skor ya teman-teman, apakah kalian kasih skornya 5, 4, 3 gitu ya. Karena nanti kalau kuantitatif itu cenderung dia berbentuk angka dan kita itu menganalisisnya itu dengan apa ya, dengan statistik gitu ya, dengan angka dengan menggunakan aplikasi SPPS, bisa 21 gitu ya, tergantung di laptop teman-teman ya. Nah, kalau sedangkan kualitatif dia itu untuk menganalisisnya itu, dia itu kita mengkaitkan fenomena dengan juga dengan teori-teorinya ya teman-teman. Dan juga kalau di kuantitatif itu dia itu mempunyai
mempunyai populasi dan sampel. Nah, sedangkan di metode kualitatif dia itu tidak menggunakan populasi ya teman-teman. Karena kualitatif ini kan wawancara lebih mendalam lagi ya teman-teman. Jadi subjek penelitian ini tidak terlalu banyak. Dia tuh cuman mewakilinya saja ya teman-teman. Apakah 5 orang subjeknya atau 8 orang gitu ya. Terus untuk konsepnya itu kalau kuantitatif ya teman-teman, dia itu konsepnya itu konsep operasional, sedangkan kualitatif dia itu konsepnya itu definisi konsep ya teman-teman. Itu beda ya, operasional dan definisi konsep. Kalau konsep operasional itu biasanya kita mengkaitkan tentang variabel X dan Y. Contohnya pembeli dan penjual. Nah, pembeli ini variabelnya X, sedangkan penjualnya itu variabel Y gitu ya. Sedangkan kualitatif dia itu definisi konsep, dimana kita tuh hanya menjelaskan setiap permasalahan gitu. Definisi konsepnya umpamanya tradisi, budaya gitu. Kita cuma menjelaskannya aja, tidak menghubungkan variabelnya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya kita tuh tidak bisa menentukan dari awal apakah kita menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Itu semua kembali lagi ke awal fenomena kita itu seperti apa, dan rumusan masalah kita seperti apa. Karena itu sangat berpengaruh sekali berpengaruh sekali di teori dan juga metodenya ya teman-teman. Kita tuh nggak bisa milih, aku suka banget menghitung-hitung nih, aku harus kuantitatif, atau aku suka berbicara nih, aku dekat sama warga nih, aku mau kualitatif. Nah, itu tidak bisa ya teman-teman, kita tidak bisa menentukan itu dari awal. Itu semua tergantung fenomena atau rumusan masalah yang akan kalian bahas di penelitian kalian gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian ingin keras sekali pengen kuantitatif karena basic kalian, kemampuan kalian menghitung-hitung, ya udah kalian tuh harus mencari fenomena yang berkaitan tentang kuantitatif. Dan kalau seandainya basic kalian suka berbicara, suka mendekati masyarakatnya dengan speaking kalian berbicara yang bagus gitu, pengen wawancara lebih mendalam lagi, kalian pengen kualitatif, ya udah kalian harus mencari fenomena yang berkaitan tentang kualitatif gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku lagi ya di bawah ini, karena subscribe itu gratis biar aku lebih semangat lagi bikin konten yang bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video aku.